Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, gongsi Pacoy. Untuk Anda yang kuliahnya kerjasama internasional, ada gitu ya? Misalnya UGM dengan siapa, UNER dengan siapa? Betul? Betul. Ada kan? Sangnya ada nggak di sini? Aku nggak tahu Mas. Ini arahnya kemana ini? UNS kan? Oh bukan ya? Oh udah. UNS bukan Sangnya ya? Oke, lupa. Tapi yang jelas sudah. Umbel masih cari kerjasama Mas. Oh yang Umbel kerjasama ya. Jadi kita kerjasama dan kan udah kerjasama dengan Melbourne nanti. Oh, boleh cerita dikit dong? Nanti dulu aja, nggak usah. Oh, nggak usah. Insya Allah kalau jadi, saya diundang government Australia, government Victoria tepatnya, untuk ngelihat F1 Melbourne ya. Lagi ngemastiin jadwal, kalau bisa sebisa mungkin saya berangkat. Iya. Oh iya. Karena kan regulasi baru balapan pertama dan gratisan Mas, masa ditolak. Nah, kan alhamdulillah kan berarti kan banyak yang perhatian, maksudnya ya kalau F1 ya ini kayak gitu. Ya. Minimal tombol gelo, istilahnya kekecewaan karena saya kan sudah rencana pengen Suzuka. Ya. Tapi ternyata Lebaran masih rangkaian Lebaran. Ya. Jadi kalau udah ngomong keluarga ya sudahlah. Apalagi kalau udah 61 tahun ini, udahlah cukup kamu masih mudanya gitu. Enggak, tetap Mas Dewa tetap ada undangan Indy 500. Kapan berangkat? Jadi kalau hostnya udah tua gini gampang ya. Enggak. Kalau masih muda, saya kejar itu. Kalau udah tua, enggak. Alhamdulillah saya udah 12 sirkuit jadi udah puas juga. Yang jelas saya membayangkan karena tahun ini kok lucu ya. Jadi orang tes mobil ya kan, hambel-hambelan. Lempar-lemparan bola ya. Hambel-hambelan. Kamu jagoannya. Ya. Kamu jagoannya. Iya, saya bangga sebagai orang Jawa. Budaya Jawa udah masuk ke Formula One. Tidak boleh sombong. Adab asor. Ya. Cuman kalau mobil ini dibawa ke Indonesia Auto Show lucu. Kenapa? Pak Toto sama beli Mercedes, jangan. Mobil saya kurang bagus, yang bagus itu RBT. Mesinnya bagus. Wah, powernya ngisinya gitu kan. Ya terus yang RBT bilang, "Oh, bukan. Yang bagus yang itu. Yang merah, Ferrari saya mau beli." Wah, saya itu nomor 4 ini lucu ya. Jadi biasa kalau orang jualan mobil sombong-sombongan, wah fiturnya gini enggak. Aduh, maaf jangan saya, itu aja. Terus tanya lagi, kamu tipenya orangnya kayak apa? Saya orangnya sabar, Pak. Kalau begitu coba Aston Martin. Banyak ujiannya itu. Kamu suka banting-banting nggak? Suka. Beli Ferrari. Kalau kecewa. Aduh, ya kita mulai ya. Ini regulasi baru ini memang benar-benar. Oh ya, sebelum ngingetin, ini hadiahnya sudah siap ya. Kaosnya sesuai janji. Kaos Seninnya. Buatan mana sah? Buatan mana? Zaman segitu buatan mana kan? Asli nih ya, ini Ayrton Senna. Oh, punya Ayrton Senna ya. Nah, iya, metin mana nggak ditulis? Nggak, maksudnya yang bikin yayasannya dia. Asli dari Ayrton Senna Foundation ya. Iya. Kalau made in-nya Turki, saudara-saudara. Turki ya. Turki ya. Buatan Turki. Nih. Seninnya gantungan kuncinya Mas Dewo. Banyak loh itu, baru loh itu. Sama nanti ada 3 kaos Umbel. Ya. Jadi cuman itu size-nya XS ya. XS-nya bule ya. Jadi XS bule itu kayak S dan M-nya sini kayak gitu. Jadi ya kalau kekecilan ya dipajang juga bagus, asli. Nah, Mas Dewo juga sebelum kita bahas testing, kemarin ada yang menarik juga karena Sebastian Vettel ternyata kuliah di Harvard. Kuliah eksekutif Mas. Jadi Harvard itu kan buka kelas-kelas pendek 2 mingguan, kadang 1 bulan. Kayak kursus gitu ya? Apa ya? Ya sekolah kayak kuliah pendek lah. Nah, sekolah eksekutif nyebutnya kayak gitu. Eksekutif education. Eksekutif apa saya lupa namanya. Karena ini saya ngelihat yang dia ambil ini bukan jurusan ya, nama programnya Sports Media and Entertainment. Kenapa? Ini fotonya Sebastian Vettel ya di kelas. Karena dosennya ini Anita Elberse. Kenapa ini saya suka? Karena sekarang saya bisa bilang saya satu alma mater sama Sebastian Vettel. Karena dulu saya juga ngambil kelas ini tahun 2016. Jadi kelasnya itu kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, terus kita harus nginep di Harvard. Jadi kita benar-benar malamnya tuh harus studi meeting lagi. Jadi non-stop, melelahkan itu selama 5 hari seminggu. Kalau 2 minggu ya, itu walaupun cuma 2 minggu tapi itu melelahkan sekali karena benar-benar kita jadi padat ya, padat dan bukan dikasih tahu Mas. Jadi isinya murni diskusi sama debat. Dan kalau saya menunjukin saya nggak bohong ya, saya waktu itu satu kelas sama Channing Tatum sama LL Cool J. Itu yang selebriti.
Karena memang banyak selebriti atlet ngambil kelas ini, Mas Yo. Untuk apa? Untuk mungkin dia nambah wawasan, dia juga kan setelah karirnya selesai dia mungkin mikirin bisnis atau seperti apa, kan dia bisa kayak gitu. Intinya bisnis berkaitan dengan olahraga yang dia geluti gitu. Iya, ini sports, ya. media, and entertainment. Jadi kan terkait itu. Ya, tiga ya. Jadi memang pakarnya ya Anita Elberse ini ini profesornya Harvard yang pakar di dunia sports, media, dan entertainment. Terus saya juga satu kelas sama Chris Paul, ini pemain NBA. Kalau yang botak di kanan ini mungkin yang suka lagu hip hop tahun 90-an mungkin familiar, ini Joe Flizzo. Too Fat. Oh, itu fatnya Malaysia. Iya, Malaysia. Jadi malah dia yang nyapa duluan, karena saya nggak tahu kan siapa aja yang di kelas, kan dirahasiakan yang ikut. Jadi ketika kita mendaftar, dipilih oke, ikut, terus tiba-tiba pas saya masuk ruangan makan itu panggil Azrul. Joe belum, karena dulu pernah ke Surabaya beberapa kali kan konser, teman lama ya. Jadi ada Joe Flizzo, ada Chris Paul barusan pensiun minggu lalu dari NBA. Terus ya akhirnya jadi baik karena ini Channing Tatum sama istri saya sama anak saya juga main-main. Jadi mereka terpisah ya, istri sama anak saya harus di penginapan terpisah, saya harus nginep di kampus, tapi waktu longgar atau weekend bisa ketemuan. Jadi ya lucu juga gitu kan. Ternyata saya kenal Channing Tatum kayak gitu. Flexing dikit. jadi asal di Harvard, istri ini di universitas terbuka, ketemunya di sini ya. Iya, terbuka belanja terus ya. Kayak gitu. Jadi ini ya bahwa Sebastian Vettel ngambil kelas ini, teman-teman kalau memang Anda industrinya pengen belajar, dia ini kan executive education. Jadi terus ada mau family business mau apa, mereka Harvard itu nawarin kelas-kelasnya. Jadi teman-teman kalau tertarik bisa daftar juga bisa, ya? Ya nggak murah emang. Cuman apa namanya dia menyediakan memang edukasi kelas-kelas untuk pengusaha kayak gitu. Intinya ini bukan free ya, bukan itu harus membayar sendiri. Bayar sendiri. Iya, bukan bayar sendiri, bisa transfer ya. Kan jauh lah bayar sendiri. Iya kan bisa transfer gitu kan. Cuman ya memang buat networking bagus. Saya juga akhirnya bisa networking dengan banyak orang di dunia sport industry, karena saya juga di sport industry, dan pasti ada atlet atau celebrity entertainment yang ikut. Ya karena dia mau mengembangkan diri. Iya, mengembangkan diri. Kebetulan waktu saya ngambil itu Chris Paul, Pau Gasol, pemain Spanyol itu, pemain basket Spanyol, kemudian LL Cool J sama Channing Tatum. Tahun depannya ada teman saya ngambil lagi, Mas Yo. Seneng dia, Mas Yo. Apa? Model-model Victoria's Secret yang ikut. Waduh. Jadi tergantung. Nah, kalau saya ngambil tahun ini kemarin loh, ternyata ketemu Sebastian Vettel kan kayak gitu ya. Jadi kalau Victoria's Secret itu dosennya dari Minardi. Kenapa? Kan virgin. Jadi ya ini nunjukin bahwa kita semua tahu Vettel ini aktivis, dan dia orangnya nggak bisa diam. Iya, betul. Dan ini orang yang menurut saya intelektual kayak gitu, bahwa dia ngambil kelas ini saya appreciate. Nomor berapa mobilnya? Masih ingat? Nomor 5. Nomor favoritku maksudnya. Iya, jujur ya. Iya. Korelasi ya dengan. Kenapa? Ada teman yang lagi Belanda toko F1 ini. Itu biru muda nomor 5 ya? Iya nomor 5 Mas. Ambil ya Vettel. Jadi saya sudah beli Vettel ini. Nomor 5 dia. Nomor 5. Nomor favorit saya juga kalau olahraga. Ya ini anu lah. Karena keadilan sosial ya. Ya, jadi bagus lah ada maksudnya dia juara dunia 4 kali, kayaknya sudah minta ampun, dia masih mau belajar. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk nggak selalu belajar. Dan saya waktu ngambil kelas ini kan studi kasus terus, studi kasus. Waktu itu ada kebetulan waktu zaman saya ada Real Madrid lawan Barcelona dibandingkan. Saya pulang dari ini 2016 saya beli akuisisi Persebaya. Ya gara-gara sekolah ini. Iya, salah satunya. Oh, begini caranya kayak gitu. Jadi dapat 2016 ya itu ya. Iya, 10 tahun yang lalu. Iya, 2016 kan. Iya. Yang waktu itu kamu sedang ngetik di bawah, kita habis sepedaan Tour de apa itu ya? Di Prambanan kalau nggak salah. Bukan, itu di Spanyol apa namanya? Oh. Tour Vuelta Espanya ya. Saya waktu saya sama teman-teman goes di Spanyol, Mas Dewo ikut waktu itu. Saya motret. Kemudian waktu turun mau kemana Mas? Mau ke Bernabeu ya, bener ya? Iya, Bernabeu, stadionnya Madrid ya. Saya ke sana kan. Iya. Nah, terus iya toh, kok ini dengan kamu ikut waktu ikut terus kok seneng kok sepak bola kok intens apa gitu. Pulang kamu ngambil Persebaya kan? Iya. Jadi saya ngambil kelasnya waktu itu bulan Mei kalau nggak salah, kita pergi bulan September. Ya. Dah, kita jangan kelamaan daripada kita kena skip. Ya, tapi kan masih F1 related lah. Iya. Nah, kita sekarang bahas testing. Mungkin sebelum kita kita bacain hasilnya dulu. Kan nanti kita mungkin akan kembali ke sini lagi. Fastest lap by driver, maaf saya zoom. Mercedes 1-2, semua di hari terakhir, 1 menit 33 detik
dua-duanya, hanya mereka berdua yang di bawah 1 menit 34 detik. Kabar baiknya Ferrari 3 dan 4 dan selisihnya relatif deket lah ya, maksudnya tidak sampai setengah detik. McLaren 5 dan 6. Catatan khusus Norris nggak pakai ban soft, Norris pakai medium, itu catatan khusus. Jadi 3 tim ini solid di atas. Red Bull juga dalam hal ini Max Verstappen dia juga nggak jauh-jauh. Jadi kalau dari sini aja udah kelihatan nanti kira-kira packing order atau urutannya kayak gimana. Hajar mungkin masih belajar ya di situ. Dan kita lihat Haas ini agak meyakinkan. Alpine, Audi ini agak acak ke belakangnya. Jadi sekali lagi ini testing, jadi saya nggak mau terlalu bahas karena kan kita nggak tahu mereka ngapain. Tapi dari sini kelihatan Mercedes nggak, kan ini ya tadi kayak kata Mas Jo, ini pada lempar-lemparan bukan aku kayak gitu, tapi hasilnya tetap kelihatan. Kemudian secara ini masih sama. Kalau kita lihat by team, Mercedes paling cepat, Ferrari nomor 2, McLaren nomor 3, Red Bull nomor 4, jadi 4 besarnya ini. Yang lainnya kan 1 detik lebih ke belakang. Tapi Haas gila loh Haas. Haas ini solid ya. Haas ini solid ya. Ini ya Toyota. Aduh, TCR. Lalu yang indikator penting lagi adalah total lap, Mas Yo. Tapi mungkin ini kan ada by driver, memang Ferrari yang banyak, Leclerc paling banyak 219 lap. Mereka ini rata-rata 3 hari itu dibagi 2 ya, dua pembalap itu, ada yang setiap hari gantian, ada yang hari pertama gantian, hari kedua siapa, hari ketiga siapa. Tinggal bagaimana tim membaginya. Tapi saya nggak suka yang by driver, saya suka yang by team, Mas Yo, karena akumulasi kan ya. Kalau kita lihat total by team itu McLaren sama Williams paling banyak. Williams wajar karena dia ngejar ketinggalan, dia nggak ikut shakedown. Tapi McLaren solid ini, secara waktu dia nggak spektakuler, tapi dia kayaknya race programnya jalan. Kayak Lando itu bisa hampir 3 race dalam satu sesi. 3 race. Jadi simulasi 3 lomba. Hampir 150 lap ya. 150 lap. Jadi dia benar-benar simulasi lomba. Kemudian Ferrari juga ya kan cuma selisih 1 lap ya. Jadi Ferrari juga solid, dan endingnya memang Lewis Hamilton sempat berhenti itu di hari terakhir, itu disengaja. Jadi Ferrari benar-benar Lewis disuruh nyetir mobil itu sampai bahan bakarnya habis. Jadi pengen tahu kan untuk bener nggak kalkulasi kita, korelasinya, kalau bilang habis itu habis beneran atau enggak. Jadi benar-benar habisin bensinnya, jadi kita tahu betul angkanya, oh segini, kayak gitu. Itu nggak bahaya untuk balapan selanjutnya, karena kalau katanya kalau naik mobil tangkinya sampai habis, itu kalau kita isi penuh nanti endapannya ikut kebakar, jangan berbet gitu. Dia nggak peduli, buang aja mesinnya. Mobilku ini. Dan Ferrari mesinnya sama dengan yang dipakai saat shakedown, nggak diganti sama sekali. Mesinnya. Jadi benar-benar dia nguji sampai batas kemampuan. Jadi kalau mungkin disuruh gitu ya habisnya dibuang kayak gitu mungkin. Intinya bahwa sekarang ini Ferrari PR-nya tinggal bagaimana kombinasi sayap depan, sayap belakang, setelan. Kenceng atau enggak kayak gitu aja udah. Ya, sama setelan ya. Kalau sisi reliability segala macam kayak sudah dapat dia ya. Sudah dapat ya. Aman ya. Lalu Haas ini juga diam-diam menghanyutkan ini. Audi ada masalah-masalah tapi dia juga solid. Red Bull sempat ada masalah tapi oke. Masalahnya tidak terkait power unit katanya, misalnya kan hal-hal kecil-kecil perintilan itu kan bisa ganggu ya. Cadillac ini solid, cuman speednya katanya diragukan ini. Jadi tapi secara program dia jalan. Alpine ya standar. Mercedes ini malah sempat ada masalah, nggak tahu dicari-cari masalah atau supaya tidak diekspos karena hari keduanya dia sedikit banget lapnya. Dan ya kita semua sudah jadi rahasia umum sekarang kalau Aston Martin memang potensi paling bermasalah. Alonso setiap Honda juara gabung Alonso ini katanya sudah bukan GP2 lagi, ini GP3 kata dia begitu. Enggak ya, bukan kata dia, tapi kan guyonannya sudah seperti itu. Ini sedikit Audi, catatan sedikit aja Audi. Audi saya langsung nampilin mobil 354 ya 354 loh dan mobil ini ya teman-teman langsung datang dengan mobil yang beda dengan waktu shakedown. Tiba-tiba sidepodnya jadi kecil dan lubang sidepodnya ini jadi vertikal. Saat launching, saat shakedown kan horizontal kayak lubang pos itu loh. Sekarang enggak, dia vertikal. Tiba-tiba berubah drastis. Jadi kan nunjukin kalau
yang kita lihat di Melbourne nanti belum tentu muncul sudah gitu. Ferrari aja kalau kita lihat mobilnya biasa banget kan. Iya. Kan biasa banget Ferrari, nggak banyak detail-detailnya. Nanti jangan-jangan testing minggu ini dia udah lah gitu. Jadi masih umpet-umpetan semua nih Mas Yo. Tapi ketakutan orang bahwa kita akan melihat mobil didorong rasanya juga tipis juga ya kalau melihat labnya ini ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Tapi ya kan sekali lagi ini kan belum stres lomba kan. Stres lomba ya, belum stres lomba. Nah, tadi mungkin sebelum kita peta kekuatan mungkin kita sekalian jelasin buat teman-teman yang nggak paham apa itu testing. Kita setiap tahun biasanya bahas ini Mas Yo. Maksudnya yang dilakukan apa aja sih gitu. Yang pertama, hari pertama dilakukan pasti ngecek korelasi antara di lintasan beneran dengan simulasi di komputer dengan terowongan angin. Jangan-jangan datanya ini nggak sinkron. Kan kalau cepat di terowongan angin, berantakan di jalan kan, ya buat apa ada terowongan angin gitu. Berarti ada sesuatu yang salah. Jadi untuk nyocokin data dulu. Ya. Nah, cara nyocokin datanya bagaimana? Ya Audi ini salah satunya. Misalnya menggunakan Aerorig ini. Jadi banyak sensor-sensor ditempel seperti ini. Ini untuk memastikan, apa namanya, ada yang kelihatan lebih jelas ya ini. Untuk memastikan data yang didapatkan itu sama dengan di lintasan, minimal toleransinya tuh kecil banget itu. Jadi ini dia nangkap angin-angin sensornya lalu nanti dicek korelasinya. Bisa juga dengan flow fish, moga-moga ada. Nah ini di Ferrari. Ini Lewis Hamilton ya. Jadi lihat ini ada kuning, ini bukan cat ya. Ini cat ya, ini cat tapi ini bukan warna mobilnya. Ini cat flow fish paint namanya. Jadi catnya tuh transparan, tapi ketika kena angin terus, kena angin pressure tinggi segala macam warnanya berubah. Nanti ini bisa difoto, bisa dianalisis, atau kalau dia ahli aerodinamika dia ngelihat anginnya begini, sama atau enggak dengan simulasinya. Jadi itu cara mereka ngecek ngecek korelasi aliran angin ya. Korelasi wind tunnel. CFD, Computer Fluid Dynamics dengan dunia nyata. Jadi itu kayak ini bisa berubah ya kalau itu kan kalau anggaran APBN dengan pengeluaran sama atau enggak. Kalau nggak sama ini berarti ada yang bocor kan kayak gitu. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Saya potong. Jadi dari warna ini nanti bisa tahu aliran-aliran yang efektif dan tidak ya dari situ ya. Saya masih bingung bagaimana cara mereka ngelihat ya kan kalau sudah lama kan kayak kotor gitu kan. Tapi mereka bisa ngelihat kayak kalau dilihat dari dekat mungkin kayak aliran cairannya itu kemana itu bisa ngelihat ya itu. Dan kayaknya ada sensornya juga yang bisa nangkep anunya seperti apa. Bisa kembali ke Audi sebentar saya. Jadi ini mobilnya keren sekali. Dari samping saya tadi saya yang samping ya. Ini. Cantik nggak mobil ini ya? Cakep ya. Gagah ya. Maksudnya titanium ini bukan silver kan? Kan kita waktu launching bilang ini titanium warnanya. Kelihatan berat Mas Yo. Kelihatan kayak solid metal gitu. Dan inovatif ya. Memasang knalpotnya di ban ya. Inovatif kan? Inovatif knalpotnya di ban. Iya kan? Ini nggak bisa ditiru di jalan gitu. Iya, tapi ini keren ya, bener loh. Ini keren loh ya. Dan ada logo Adidas. Mana? Itu di sini. Ya kan? Ini kayaknya tim baru Mas Yo. Jadi kamu ngasih baju aja kita tempel logo masih kayak gitu. Belum ada tarif. Yang penting kamu bantu aku promosi, aku bantu kamu promosi, udah kayak gitu kan tim baru. Kerjasama dengan Olimpiade ya, lihat logonya udah kerjasama Olimpiade. Oke, jadi ini mobil cantik yang kita kadang-kadang juga dia akan bisa berbicara juga di. Moga-moga, tapi kayaknya nanti kalau kita lihat ngomongin peta mungkin mesti perlu agak nunggu kayaknya. Terus yang dilakukan tadi sudah ngecek mobil, sistem semua sistem aman, lalu latihan apa? Latihan pit stop. Ini yang penting ya. Tiap kali ini mau ya. Dan ini kalau yang ke sirkuit datang hari Kamis atau Jumat mereka tuh selalu melakukan latihan pit stop di sela-sela babak latihan. Atau sebelum babak latihan mereka latihan pit stop, mobilnya didorong, pit stop, tarik lagi, mobilnya didorong. Tapi ini benar-benar latihan khususnya simulasi lomba Mas Yo ya. Jadi mereka keliling berapa lap, masuk, ganti ban, jalan lagi. Jadi apalagi tim baru kayak Cadillac ini, latihan seperti ini kan sangat mahal gitu karena mereka kan tim baru ya ini teman-teman. Ini tim baru. Audi itu dulu Sauber, jadi punya pengalaman. Ini tim baru yang harus membangun chemistry antara semua krunya dan lain-lain kan. Mungkin yang diambil di sini ini mungkin yang jago pit stopnya ini mungkin kayak pengganti ban ranking 3 di McLaren tarik ke sini. Kan kita nggak tahu. Jadi dia harus latihan dulu. Tapi koreksi tadi ya saya mendapat benar. Jadi kalau hari Jumat
dia bisa putar-putar latihan pit stop. Ya. Tapi kalau Kamis masih manual ya. Masih manual, didorong ya. Didorong, ya kan, betul kan? Betul, karena itu Kamis itu kan mobil udah siap ya saya. Ya. Ditarik-tarik. Nah, ini yang jadi cukup mekaniknya duduk kayak pembalap, ya. didorong, dia ngerem, nget lah pit stop kayak gitu. Nah, itu dianalisa ya. Di depannya dia pakai stopwatch kayak gitu. Iya kan, latihan. Latihan pit stop. Jadi ini juga dilakukan. Jadi kayak yang tadi dibilang Lando melakukan simulasi lomba, ya mereka mencoba melakukan simulasi. Iya, masuk pit stop, berapa lap, kembali lagi. Jadi benar-benar untuk kadang-kadang ada simulasi kerusakan, misalnya ganti sayap kayak gitu. Jadi ada itu semua mereka lakukan saat testing. Terus selain itu juga mereka melakukan ya pasti prosedural lomba ya. Tadi ini yang nanti akan rame Mas Yo atau bisa dibahas juga sekarang start. Karena mereka latihan start, karena ini mobil baru, regulasi baru, power unit yang beda banget dengan sebelumnya, dan ini jadi salah satu tema pembahasan paling rame setelah testing pertama di Bahrain, karena start ini akan jadi perdebatan besar. Jadi beberapa tim mengajukan perubahan prosedur start, diveto sama Ferrari. Ferrari kan punya veto. Ferrari itu satu-satunya tim yang punya veto, bisa nolak usulan apapun di F1. Itu hebatnya Ferrari. Ini sejarahnya itu yang nggak juara. Itu sejarahnya gimana? Karena dulu waktu nego-negoan zaman Bernie Ecclestone, Ferrari karena dia merasa sebagai tim perintis dan tim paling banyak fans segala macam, aku harus punya veto, dan itu disetujui. Gila ya. Ini sampai sekarang dengan manajemen baru masih berlaku. Masih. Ternyata masih ada buktinya, dia memveto perubahan regulasi pit stop. Regulasi start. Nah ini masih akan, tapi kayaknya mereka akan dicoba diyakinkan karena Rabu minggu ini sebelum start atau saat uji coba kedua di Bahrain akan ada pertemuan khusus membahas soal start ini dan beberapa prosedur lain. Ya saya awam pengen tahu aja. Kalau dulu start ini kan permasalahan cuma spin, dulu kan, akhirnya dipasang anti spinnya sehingga mobil apa namanya waktu launch control. Ya karena alhamdulillah saya diajak teman-teman Sepang untuk benar-benar nempel di dekat start itu kan, wah ternyata memang gila. Walaupun dia launch control itu nyala. Nah, sekarang ini apa problemnya? Jadi yang terjadi karena sekarang tidak ada MGUH, MGUH itu komponen yang menempel di turbo itu loh. Kan sekarang hanya MGUK. Nah itu akhirnya beberapa mesin, intinya hampir semua sih, itu butuh waktu untuk muter turbonya, untuk nyiapin turbonya sebelum start. Dan itu katanya sampai 10 detik. Jadi berhenti, digas, baru siap dia kayak gitu. Sekaligus ngecas baterainya. Tapi juga tidak boleh kelamaan supaya tidak overcharge baterainya. Jadi timingnya tuh harus pas antara, kasarannya mereka bahasanya spooling turbo ya, tapi itu mungkin awamnya kita ngomong manasin turbo lah, kita ngomong kayak gitu. Nyiapin turbonya itu butuh 10 detik, sekaligus nyiapin baterainya kayak gitu. Itu butuh 10 detik. Sebelum start. Nah, nanti akan 10 detik dulu semuanya gitu. Nggak semua, masalahnya kan gini Mas Yo. Yang di depan nggak masalah. Yang barisan belakang, dia nyampe langsung lampu. Dia udah nyiapin ya. Iya, dia nggak ada waktu. Dia di depan pun harus ngantisipasi kapan ini aku mulai 10 detiknya. Karena kalau tidak kelebihan. Nah ini menciptakan chaos dalam artian makanya waktu ini kan salah satu, ini termasuk terkenal juga Mas, waktu hari terakhir setelah uji coba berakhir, beberapa mobil urutan di grid latihan simulasi start. Hanya 3 yang start, yang lainnya mogok, yang lainnya macet. Jadi ini bahaya Mas, itu bisa kecelakaan parah itu kan. Karena yang belakang udah siap ya. Udah siap ya. Betul juga ya. Nah ini tapi ini salah satu objek wisata di sirkuit ini. Karena ada 10 menit yang itu mewah itu caranya. Pasti kan? Cuman nggak tahu, nanti kan kemarin ada usulan ngubah prosedur. Jadi misalnya setelah mobil terakhir misalnya ini contohnya ya, mobil paling belakang masuk di grid. Mungkin ada countdown 10 detik langsung. Baru setelah itu lampu pertamanya nyala. Kan bisa juga kayak gitu untuk safety kan Mas. Iya. Tapi kayaknya Ferrari nolak. Karena Ferrari nggak butuh 10 detik. Dia nakal. Pintar sih. Iya, dia pintar. Turbonya dia katanya tidak butuh seperti itu. Jadi tim-tim yang pakai Ferrari ini siap katanya kayak gitu. Jadi yang lain masih 10. Ya, ada yang 10 lebih, Ferrari udah nggak perlu.
Nah, ini kan ngapain aku ngalah sama kamu? Ini kan tarik-tarikan lagi. Mercedes mesinmu loh ya. Jadi Ferrari pinter ya. Saya nggak usah ngurusin mesin deh, kompresi terserah gitu ya. Tapi turboku jangan dipermasalahkan Iya, gitu ya. iya. Ayo, aku gelem ngalah Fredrikstad, mesinmu gantian. Politik masih tukang sapi ya kan? Iya, tapi tukang sapi. Ini kalau mesin Ferrari turbonya diciptakan oleh internal Ferrari. Atau kalau di Formula One kan rem selalu pakai Brembo atau apa gitu? Ya pasti developernya dia sendiri kalau Ferrari kan. Dan itu kan, ini kan mereka sudah tahu mungkin dari tahun lalu, startnya bakal kayak gini nih. Jadi gimana caranya supaya enggak? Kan mungkin Mercedes bilang, aku sudah ngakali kompresinya kayak gini, tapi aku lupa, oh iya start. Kan kita nggak tahu, kan itu kan baru ketahuan saat seperti ini. Tahun 2014 lalu waktu perubahan regulasi kan juga banyak yang belepotan gitu. Ya kayak gitu. Jadi ya itulah teman-teman, ketika regulasi barunya sangat kompleks, tim dengan uang sebanyak apapun tetap ada potensi masalah-masalah itu. Iya masuk akal ya. Jadi nanti kita akan lihat minggu ini, Rabu ini katanya ada pertemuan antara FIA, FOM itu Formula One Management, Liberty Media berarti kan, dengan seluruh tim. Katanya ini harus super mayoritas untuk melakukan perubahan. Lah nanti kalau misalnya kayak kita standing itu kan jadi nggak lucu ya, putar terus gitu, nggak lucu juga kan. Kalau start ini kan salah satu tontonan di Formula One karena bagaimana kecepatan pembalap untuk overtaking, reaksi kayak gitu. Ya nanti. Jadi lucu ya. Makanya, wah ini kalau saya jadi nonton di Australia menarik juga ini kan, ini sesuatu yang baru kayak gitu. Iya betul, harus nonton yang baru. Jadi ya ternyata masih ada masalah gitu. Ya kita lihat. Ini kan minggu ini testing terakhir. Iya. Kalau nggak ketemu masalahnya, waduh ini bayangkan ngerinya street circuit di Australia, startnya chaos. Apalagi, masa start harus diulang 2-3 kali kan? Apalagi kayak Singapura dan sebagainya itu ya. Kayak Monaco segala itu, waduh. Iya kan? Dan zaman dulu teman-teman banyak yang mati itu karena start itu. Mobilnya mogok, tabrak dari belakang, kebakar langsung duar. Dulu kan banyak kayak gitu. Karena memang dulu masih istilahnya safety belum seperti saat ini ya. Belum. Nah, ini kita ngomong jadi tadi sudah latihan pit stop, korelasi, latihan start dengan segala problematikanya. Kita juga jadi tahu kan barang-barang baru yang disembunyikan selama ini kayak gitu. Nah, sorry sebelum pindah, selain Ferrari yang siapa lagi? Kalau dilihat loh, kayaknya hanya Ferrari Mas Yo, karena yang lain minta perubahan. Aston Martin siap juga katanya. Aston Martin kayaknya pasrah ini sekarang. Siap di belakang. Jadi aku punya masalah yang lebih besar. Aku nggak mau mikirin itu dulu. Dibuka, lu Astrea. Astrea Star 80 cc. Iya. Jadi ini, anak-anak sekarang nggak tahu Astrea Star sama Astrea Prima bedanya apa maksudnya? Oh iya. Ini maaf ini anak tua semua. Ya. Aduh sekarang apa ya? Nah, start ini akan jadi pembahasan panas. Ya, betul. Jangan kaget kalau nanti beberapa hari ke depan banyak berita tentang debat kusir soal ini. Terus soal inovasi mobil tadi juga sudah ditunjukin kalau Audi ini cakep ya Audi emangnya. Iya. Jadi dia sidepodnya berubah total. Ada benjolan di sini tapi dia lubangnya jadi vertikal. Kecil di sini. Iya. Tidak lagi horizontal menyamping. Ini mobil yang ya atraktif lah minimal kalau miniaturnya dibeli bagus sih. Merchandise-nya juga minimalis bagus. Rasanya kamu udah lama nggak beli yang mobil baru, plus nggak beli kamu? Belum ada yang tarik kan, nggak banyak berubah Mas. Red Bull kan nggak banyak berubah segala macam. Ya tapi Audi saya pasti pengen. Jadi kalau teman-teman nanti, kalau Mercedes kita yang lama-lama buahnya nggak banyak berubah itu. Makanya kalau sudah pasarnya Adidas kodok males pakai. Jadi kalau teman-teman mau ini bagaimana meraih Asa, boleh nggak Mas Asa bisa main ke rumahnya? Udah dijamin nggak akan pergi. Itu koleksi lama semua. Dan aneh-aneh. Ya. Jadi ini tadi kalau dilihat dari depan vertikalnya seperti ini, apakah ini nanti bisa perform atau enggak ya tetap sekali lagi ya lomba yang bisa menunjukkan. Ya. Terus yang tadi saya sebelum podcast tunjukin Mas Jo Aston Martin ini pinter banget. Di luar mobil ini punya masalah teman-teman, tapi memang harus kita akui Adrian Newey ini out of the box. Maksudnya ini saya ngambil dari Race, jadi saya juga karena saya baca-baca di Race, jadi mereka punya perbandingan. Ini Aston Martin 2025, suspensinya standar kan Mas Jo? Ya. Atas, depan, setengah, samping. Yang 2026 ditarik ke belakang sini Mas Jo. Fungsinya apa ini? Ya. Misteri angin ini. Ya, antara itu fungsi aerodinamika mungkin supaya nggak penuh
di sini, ya kan? Iya. Ditarik ke belakang gini sehingga dia ngefeknya jadi efeknya panjang. Saya nggak tahu apa logikanya dia. Atau mungkin itu secara handling mungkin karena mobil sekarang jadi nungging lagi kan, karena sudah bukan ground effect, jadi dibuat nungging lagi. Mungkin ini supaya lebih stabil. Niatnya mungkin supaya lebih stabil. Tarik belakang. Sebagai perbandingan ya teman-teman ya. Ini Aston Martin. Ini semua dari Dries, jadi saya ngambil dari Dries. Ferrari standar. Iya. Relatif standar, maksudnya kan masih belum jauh gitu. McLaren standar. Iya. Ini 2026 yang kanan, 2025 yang kiri. Aston Martin, Mbah Nui ini emang ada-ada aja gitu. Iya. Di luar mobilnya belum perform ya teman-teman. Iya. Tapi kita kan nggak tahu potensinya kalau perform seperti apa ini. Gitu. Jadi testing ini pelan-pelan akan terungkap, apalagi yang baru. Minggu ini testing kedua, speknya akan lebih dekat ke spek lomba kan. Iya. Jadi kita lihat, saya kok punya feeling Ferrari akan ada perubahan kayak gitu. Karena mobilnya Ferrari ini terlalu konvensional, maksudnya kalau dilihat kan, maksudnya sidepodnya besar, lubangnya besar, nggak kayak mobil yang ya kayak leku-lekuannya juga bukan lekuan-lekuan yang fantastis gitu ya. Bukan lekuan yang fantastis kayak gitu. Saya langsung ngomongin, nah misalnya kan kelihatan konvensional gitu. Ini Ferrari nih. Ferrari maksudnya. Bukan Toyota. Mirip ya, banyak putihnya ya. Iya kan? Dari atas Iya kan? kelihatan loh. Dan Ferrari, awas loh ya, ini kita langsung geser ke performa nih Mas Yo. Ya. Kayaknya Ferrari punya harapan beneran nih. Serius ya dia? Serius. Alhamdulillah. Jadi apakah dia ingat dulu Ferrari pernah punya harapan waktu Vettel di awal musim kuat tapi kemudian kedodoran. Ya. Terus Alonso dulu juga mimpin klasemen kan, Betul. terus kedodoran kayak gitu. Nanti minimal awal musim ini akan harapannya lebih tinggi daripada musim lalu lah. Musim lalu kan nggak menang sama sekali kayak gitu, hanya menang 1 sprint. Nah ini punya potensi Ferrari selain tadi relatif termasuk reliable, nggak ada masalah segala macam. Secara power juga kayaknya 3 kan tadi lempar-lemparan memang 4 besar. Tapi kalau McLaren ngomong itu Ferrari sama Mercedes ngomongnya kayak gitu. Mercedes bilang Red Bull. Cuman Ferrari tetap diperhitungkan minimal kalaupun dia bukan paling depan dia nggak jauh gitu. Dia akan jadi pemain. Ya, jadi sudah tidak seperti tahun lalu. Ya. Ini memang pemain yang mengganggu. Yang mengganggu dan bahkan mungkin mendikte tergantung kondisi sirkuit, kondisi macam-macam. Terus cocok-cocokan karakter sirkuit dengan mobil segala macam. Ya. Ya. Jadi ini akan jadi ini Lewis Hamilton yang knalpotnya juga di depan ya Mas. Terus pakai aerorik ini. Ini tikungan 10 ya teman-teman. Tikungan 10 itu nanti kita bahas lagi karena itu tikungan yang penunjuk potensi masalah regulasi baru juga itu. Oh, tikungan 10 ya? Tikungan 10 yang tajam ngiri itu loh. Ya ini kan bukti kalau Lewis adalah pembalap yang tidak pernah kena penyakit demam berdarah ini. Karena menyemprot diri sendiri dia. Ya, di fogging sendiri. Tapi ini benar ya, Ferrari ini dalam kondisi ini masih menurut Asa di bawah Iya kan dia sendiri udah bilang spek A, spek B, spek lomba kayak gitu. Nah ini kan spek A terus. Ini yang di Barcelona ya kayak gini, sidepodnya juga kayaknya kok terlalu biasa untuk Ferrari loh Mas. Iya. Maksudnya kalau melihat Audi aja udah kayak gitu, apalagi kita lihat Aston Martin, apalagi kita lihat yang lain, ini kok kayaknya terlalu biasa gitu kan? Gak mungkin. Kalau Asa bilang bahwa Ferrari memang potensial, udah nih langsung Imola habis tiketnya. Mana kita Italia di mana ya di? Italia Monza kan ada. Monza ada, Imola ya. Nah udah pasti tiket langsung habis ini. Langsung, hope-nya langsung naik. Ya, ya moga-moga Lewis tidak terganggu oleh Kardashian gitu aja. Nah jadi kalau kita bilang tadi Ferrari punya potensi tapi memang unggulan utamanya kan Mercedes. 2 pembalap ini saya ambil dari samping. Ini juga mungkin masih nyimpen potensi. Ini kalau ada garis apa ini aerorik ya teman-teman. Oh. Ini yang bukan dijahit ya? Bukan dijahit, ini aerorik. Kalau difoto dari samping kelihatan aneh. Jadi dia mobilnya kayaknya juga nggak terlalu tapi ini solid gitu karena dia yang bikin mesinnya, dia yang tahu, dia yang tahu kebutuhan power unitnya seperti apa kayak gitu. Terus yang kalau tadi kita udah bilang ya pasti Red Bull. Nah Red Bull ini punya keunggulan satu ya pasti dia punya Max Verstappen itu yang bisa memaksimalkan mobil apapun. Mobilnya ini kalau kata Mercedes, kalau kata Toto Wolff dia punya sistem deployment, jadi cara menggunakan power baterainya itu terbaik katanya. Jadi dia tahu, makanya di track lurus katanya loh ini kata Toto Wolff dan kata yang lain, Red Bull ini di track lurusnya bisa 1 detik lebih cepat dari yang lain.
dia ngorbanin tikungan tapi trek lurusnya 1 detik kayak gitu. Jadi di trek lurus doang itu dapat 1 detik dari yang lain. Caranya gimana? Max Verstappen di tikungan 10 itu nemukan cara ketika pembalap lain pakai gigi 2, dia pakai gigi 1. Nah kalau ini rahasia ini dibuka, apa yang lain juga nggak niru? Dicoba masuk, langsung ditiru sama yang lain. Tapi mereka mungkin nggak semudah itu bilang aku pakai gigi 2, aku pakai gigi 1. Berarti kan Red Bull sudah tahu bahwa regulasi sekarang ini untuk menyeimbangkan antara ngecas baterai dengan ngeluarin power baterai itu kita harus di tikungan-tikungannya nggak bisa kayak tahun lalu, karena dia butuh tikungan untuk ngecas. Maksudnya dia butuh antara ngegas lebih atau butuh RPM tinggi, butuh apa untuk ngecas baterainya kayak gitu. Nah, si Max ini punya teknik di tikungan 10 itu khususnya turunnya langsung 2. Jadi kalau turun itu kan satu ya, deng, dia nggak deng gitu, 2 untuk jaga RPM-nya. Jadi mesin itu dipaksa, kalau kita pakai mobil manual dipaksa gitu untuk ngecas gitu. Oh, jadi ini ya main ya? Iya, dan itu berarti kan Red Bull menyesuaikan, mungkin rasio gigi 1-nya dibuat pas. Iya benar ya, kalau kita meniru belum tentu cocok dengan karakter mesinnya. Dan mungkin kan gampang jebol ya, mungkin dia tahu bakal kayak gitu, gearboxnya dibuat lebih robust, lebih kuat, dan kita nggak tahu. Ya tadi dia nggak mikirin turbo, dia nggak mikirin kompresi, tapi aku mikirin yang ini. Gitu. Jadi ini nanti menarik ya saya. Jadi masing-masing mobil punya karakter, punya kelebihan. Yang itu akan jual beli di saya kalah di sini, saya menang di sini, saya kalah di sini, saya menang di sini. Masalahnya kalau tikungan sama trek lurus itu. Masalahnya nanti ini kan bukan masalah aerodinamika, maksud cara ngecas dan cara deployment energi kan. Jadi manajemen makanya walaupun Max Verstappen tahu bisa caranya yang itu masih dicoba ditiru oleh yang lain, tapi dia juga bilang ini nggak asik, ini anti racing gitu kan. Ya kan kutipannya dia kan anti racing gitu kan. Ini Formula E on steroid kayak gitu kan. Formula E itu kan kita bosan lihat baterainya penuh atau enggak kayak gitu kan. Ini boleh boost atau enggak, itu kan ini balapan atau Mario Kart sih ada gitu. Kalau Mario Kart sekali-kali boleh ngelempar kura-kura atau apa atau pisang kayak gitu kan. Itu ketika dia ngomong anti racing, kemudian ini kayak Formula E gitu. Formula E nggak ada yang tersinggung. Formula E malah ngundang kamu di Bahrain, kita balapan di Riyadh, kamu kesini aja gitu ya. Oh, saya pikir kalau tersinggung langsung dilaporkan nggak ya? Enggak ya, tapi langsung dilaporkan. Formula E seneng. Jadi dia ternyata ambasadornya Formula E ya? Atau dia punya saham di situ? Jadi teman-teman ini yang nanti kalau teman-teman yang suka teknis, saya sih nggak terlalu suka teknis, tapi saya penasaran dengan hal-hal teknis. Tadi ngobrol dengan McD produser kita ini kan memang mania F1 dan suka main simulator. Berarti itu Mendagri-nya kayak gini, tadi McD bilang kayak gitu. Karena kan kalau kita lihat video-video rekaman mereka ketika testing di trek lurus, jadi bayangin teman-teman, kita kalau balapan normal ini ya, ini old school gitu. Kayak saya dulu nyoba Formula BMW atau balapan go-kart dulu, kan kita selalu di trek lurus itu gaspol sampai mesinnya nggak kuat dan gitu, sampai benar-benar batas kemampuan. Saya dulu pernah di Sepang waktu nyoba Formula BMW itu top speed saya cuma 198 di trek lurus itu, nggak bisa saya sampai miss corner itu aja nggak bisa 200, nggak cukup gitu. Terus saya tanya sama Morino Suprapto yang sekarang anggota dewan, waktu itu dia balapan Formula BMW, saya tanya, kamu di trek lurus Sepang speed berapa? Paling 201 kayak gitu. Oh, ya memang segitu berarti kan. Mentok. Dan dia pakai spek racing, saya pakai spek training kayak gitu. Jadi berarti memang nggak bisa 200 mungkin. Nah, tapi kan kita maksain sampai mesin itu RPM-nya mentok gaspol gitu. Nah, ini kan sudah nggak gitu lagi Mas. Kalau kita lihat di videonya trek lurusnya F1 testing Bahrain, kan di zoom itu ya, baterainya di zoom ya makanya. Baterainya di zoom, indikator baterai, baru tengah-tengah trek lurus baterainya sudah habis. Jadi top speednya bisa jadi top speednya, jadi mobilnya melana gitu. Itu anti racing kan maksudnya. Jadi dia harus bisa manage gimana caranya supaya di trek lurus ini semaksimal mungkin. Masalahnya kan 50% baterai, 50% mesin. Nah, di saat baterainya habis kan butuh ngecas. Nah, energinya yang dipakai, yang dihasilkan oleh mesin ini kan dialihkan, Mas. Sebagian untuk menghasilkan kecepatan, sebagian untuk ngecas. Iya. Jadi itu namanya clipping ya, yang disebut clipping oleh pembalap itu. Jadi energi yang dihasilkan oleh mesin ini terbagi untuk lurus dan ngecas. Akhirnya kan anti racing. Jadi kayak
di Alonso bilang di tikungan 12 dia harus 50 km per jam lebih pelan dari tahun lalu. Oh. 50 km per jam lebih pelan supaya ngisi baterainya, supaya nanti di trek lurus itu energinya ada kayak gitu. Ini jadi yang disebut anti racing sama Max ya. Jadi sudah dia lebih mikirin manajemen daripada balapan. Balapan gitu. itu. Jadi ini kan wah ini bahaya juga Mas. Tiba-tiba gini, misalnya saya ngikuti Mas Yowo kenceng. Wah, tiba-tiba Mas Yowo clipping baterainya kan saya bisa nabrak. Atau walaupun ada lampu-lampu yang ngasih tahu loh ya. Saya pikir buat safety saja. Jadi daripada kita gas buang itu kan jadi dibantu sama. Ya kan, gas buang jadi dibantu kan. Baterai sudah kalau itu gampang itu tekniknya, buka ganti baterai yang gembung-gembung, yang lombong-lombong itu yang udah ganti gitu aja. Itu pasti udah baterai udah gini posisinya. Tapi ini jadi berat ya saya balapan tahun ini antara sekarang nggak mau tanya saya, karena saya kan juga ngikutin dari mesin yang kalau ganti mesin, ganti persneling, kemudian kita lihat bagaimana era baru yang kalau bilang sekarang ini dengan kondisi baterai dengan ini top speed Mas. Nah, apa benarnya saya dengan kejadian ini apa yang benarnya? Ini Red Bull bisa 344, 303. Jadi memang top speednya jadi bisa ekstrim. Tapi ini Honda ya, ini masalah. Kecepatan lurusnya bisa tinggi. Tapi cepat entek. Nah, iya, makanya ini kalau kita banding dulu yang asal lihat yang masih manual masih apa, ini kan top speed itu kan namanya itu kan kesempatan pembalap untuk untuk menabung waktu tuh saya. Ini gimana ini? Aduh, ini harus dilihat situasi lomba kan, Mas. Testing kan nggak bisa ngelihat gitu. Testing kan dia bisa hati-hati. Memang ada beberapa pembalap yang nyoba kayak Piastri, dia nyoba overtaking. Overtakingnya gimana nih? Cara menggunakan boost dengan cara menggunakan kan semua pakai DRS kan, semua pakai aktif aero kan. DRS lah sama aja. Jadi itu cuman kan nggak bisa, busnya kan cuma 1 detik lah. Mau pakai bus yang mana? Baterainya sudah habis. Nah itu makanya. Kalau dia balapan di sirkuit busnya kan dari baterai. Iya, kalau balapannya di tempat sirkuit yang meliuk-liuk kayak Monaco itu gimana kira? Monaco mungkin nggak masalah, dia ngecas terus masuk. Sekarang nggak usah ngomong, balapan pertama kan di Australia, masih street circuit ya. Yang masih mungkin agak-agak Bahrain gitu. Jadi ilmu yang dipakai di Bahrain bisa dipakai di situ. Balapan kedua di China Mas. Yang trek lurus yang tong setan itu 1,2 kilo. 1,4 atau 2 ya? 1,2 kilo. Itu nanti keluar tong setan sudah habis baterainya. Jadi ini menurut saya masalah besar Mas. Jadi kayak saya ngambil kutipannya Lewis Hamilton ini. Ini fans dia akan memahami ini katanya. Kompleks banget. Saya saja harus punya 7 meeting dalam sehari untuk memahami ini semua gitu. Kita semua butuh gelar sarjana untuk memahami ini semua kan. Lewis Hamilton mungkin karena dia ketuaan juga sih, cuman tapi yang muda jadi potensi dong kalau gitu. Karena dia tidak gaptek kan. Langsung adaptif. Dia adaptif, lebih gampang adaptif. Ya kalau Lewis Hamilton yang sudah 30 tahun balapan disuruh, jadi aku nggak bisa ngegas di tikungan. Wah, ini yang beruntung Alonso ya, memang dapat mesin yang nggak banter-banter amat, jadi mikirnya lebih santai. Fans tidak akan memahami ini. Itu kan sudah bahaya sekali kalau sudah pembalap ngomong seperti itu. Kira-kira akan bertahan kapan? Berapa lama ini? Ngomong soal Alonso. Ini saya ngambil dari Autosport ya. Jadi lebih gampang ini kan supaya tidak, kan tahun lalu ada yang heboh dipotong sedikit maknanya jadi beda. Ini ambil kutipan penuhnya. Skill pembalap adalah faktor penentu untuk mencapai waktu tercepat. Sekarang di tikungan 12 kita 50 km per jam lebih pelan karena kita tidak mau membuang energi dan harus menyimpannya untuk trek lurus. Koki saya bisa mengemudikan mobil ini dengan kecepatan itu di tikungan 12. Jadi sekarang yang bisa menang adalah yang bisa energi manager, bukan best driver katanya. Koki saya bisa 50 km per jam lebih pelan. Nah, ini saya mau bertanya tadi sempat Asa mengambil ke sini. Kalau dengan keluhan-keluhan semacam ini, menurut Asa peraturan ini berapa umurnya kira-kira? Tadi ngomong sama dia, pantesan 2 tahun terakhir ini ribut terus soal V10 dan V8. Bahkan sudah ngomong 2029-2030. Kan pasti sudah tahu. Kayaknya ini bakal ada masalah ini kayak gitu. Jadi regulasi ini udahlah jangan diperpanjang lagi, kita sudah ngomongin gantinya apa. Makanya ini yang cukup ngapain ngomongin V8, V10 segala macam kan untuk 2030.
Kan berarti hanya 2026, 27, 28, 29, hanya 4 tahun kan ini. Umur ini ya. Umurnya ini. Bisa berubah lagi ya. Bisa berubah lagi kan. Ya pasti nanti tahun kedua atau apa akan konvergensi kan. Semua akan menemukan semua tahu caranya sehingga mirip lagi kayak tahun lalu kan ketat banget gitu. Karena semua pada akhirnya akan mencapai titik yang sama. Masalahnya ketika regulasi berubah, nge-gap lagi. Nanti makin lama makin mepet lagi. Saya nggak tahu apakah 3 tahun lagi akan konvergensi lagi atau tidak kayak gitu. Tapi yang paling dikhawatirkan F1 sekarang, baik itu FIA dalam hal safety, baik itu Formula One Management dalam hal daya tarik komersial. Kalau memang nanti ini jadi lomba manajemen dan salib menyalipnya jadi nggak natural, jadi aneh, mobil nggak bisa ngebut, lalu apalagi kalau kecelakaan banyak terjadi, ini kan daya jual F1 jadi turun. Kecelakaan di sini bukan kecelakaan seperti yang kita lihat selama ini ya. Ada kecelakaan karena mobil tahu-tahu mendadak jadi pelan gitu kan. Ya, semua masih memahami regulasi baru kan, dan mepet banget. Desember tahun lalu masih balapan, Februari sudah harus berkutat dengan semua ini gitu. Jadi wajar kalau memang Aston Martin bilang kita terlambat 4 bulan, ya kita sekarang memahami yang start duluan aja masih belum nemu caranya kayak gitu. Ya, kita lihat nanti, makanya testing kedua di Bahrain nanti ini akan jadi titik penting, karena ini kalau nggak ketemu solusinya pasti akan ada keputusan drastis untuk Melbourne. Jadi sekarang problem kita ini sudah beralih ke hal yang sifatnya teknis, ke start. Dan hal-hal teknis kayak gini ini kan nggak penting buat penonton, Mas Yo. Ya. Kan ini penting untuk fans mania kayak, tapi untuk penonton awam kan nggak penting. Sedangkan F1 ini sekarang lagi banyak-banyaknya penonton awam gitu. Ya. Kalau mereka, wah aku suka F1 nonton, ini apa lagi? Apa itu clipping? Apa itu boost? Apa itu overtake mode? Kenapa kok dia di terklusnya melan? Iya. Kenapa dia mobilnya, kata Lewis awal-awal, ini bisa di sliding, tapi kan dengan cara menghemat energi di tikungan, mikir juga dia nggak jadi sliding, mau jadi pelan. Iya kan. Jadi kan sebagai tontonan, karena saya nggak di Bahrain kan, saya nggak tahu juga ditonton kayak gimana. Kalau nanti di lomba pertama secara tontonan tidak menarik, kok ini jadi lomba manajemen kayak tiba-tiba 5 lap terakhir adu pelan misalnya kayak gitu. Ini kayak Formula E bener ya? Ya kayak Formula E ya. Dan yang lucu lagi sekarang di F1 ini beda dengan Formula E, ini kan banyak balapan malam. Kalau baterai ini ternyata lemah dan kita punya solusi, udah tenaga surya, balapannya malam balapannya. Iya kan? Kecuali ada toko di pinggirnya matahari, oke, kesempatan ngecas ya. Ini jadi apa saya? Jadi F1 ini akhirnya lomba manajemen tadi kan? Ya kan saya old school, saya suka V10. Kapoin loh mobil hibrid kayak gitu. Jadi ya kita lihat nanti apakah bisa ditemukan solusinya. Ya tadi kita sudah ngomong Ferrari, kita sudah bahas Red Bull, sekarang Mercedes sudah kita singgung. Red Bull, McLaren juga pasti kan dia salah satu tim unggulan juga. Mana nih McLaren ini? McLaren ini juga mobil unggulan, dan dia kayaknya juga yang paling kalem karena aku bukan pabrikan, aku customer-nya Mercedes, jadi Mercedes kena aturan, aku ya kena kayak gitu kan. Tapi dia sejauh ini kayaknya mobilnya juga inventif ya. Ini sidepodnya kayak kalau dilihat dari angle ini kayak gede, tapi sebenarnya kecil banget ini. Mungkin dari angle. Nah ini juga McLaren ada pas kebuka. Ini enaknya testing, kadang-kadang fotografer itu nyolong-nyolong juga. Jadi lihat kompleksnya di dalam ini Mas Yo, ininya. Waduh, bautnya jatuh di mana itu di dalam. Ini saya pernah jadi saksi mata ketika ada jasa di Caterham itu ya saya. Caterham itu kan nggak boleh motret. Tapi ternyata ketika punggungnya dibuka, mesin semua. Punggungnya itu mesin semua gitu. Ini kan kompleksnya minta ampun Mas. Ini radiatornya di mana? Dulu kan di sini radiator. Ini sekarang disembunyikan di mana itu kan. Makin canggih mereka cara menata internalnya ini kan. Desain dan interior memang ya. Desain dan interior. Sekarang yang bekerja itu desain dan interior, kemudian lulusan ekonomi manajemen. Itu manajemen iya kan? Jadi kalau tadi Alonso bilang koki gua aja bisa, udah ambil sopir dari PLN udah jago ngatur listrik dia kan. Iya. Iya kan? Nah ini gimana potensinya? Ini McLaren banget segala macam ya. McLaren dia apapun juara dunia bertahan kan. Ya. Jadi dia pasti harusnya sih nggak jauh-jauh amat dari yang lain. Cuman kan aku bukan tim pabrikan, jadi silakan yang pabrikan berantem. Yang pabrikan yang berantem kan Ferrari, Mercedes dan Red Bull kan. Yang punya power unit buatan sendiri kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kebiasaan saya kalau tim-tim yang habis kelelahan merebutkan juara dunia, ini juga lelah
Malah. Tapi dia mestinya sudah jadi. Ya. Kalau Red Bull kan mikir mesin juga mikir tahun depan harus bagaimana. Ya. Itu kan ini ya kan ini kan menarik juga dibahas gitu. Nah, sementara kalau tadi lempar-lemparan tadi itu ya kok saya jadi bertanya-tanya ini benar sih lempar-lempar ini? Ya nggak tahu ya. Ya kita baru tahu balapan pertama. Balapan pertama ya. Udah kan itu aja Balapan kan. pertama. Oh tadi soal ngomong, tadi saya punya foto yang ngomong soal buka power unit lah. Ini zaman Michael Schumacher, simple banget ya. Iya. Zaman dulu, ini Benetton juara dunia loh ini, Benetton 95 loh ini, Benetton Renault. Ini Michael Schumacher. Michael Schumacher ya. Nah, ini dulu itu flat pan floor di lantai ditumpui mesin, nggak ada turbo-turboan, nggak ada MGUH, nggak ada MGUK, nggak ada, murni bunyi yang kenceng itu udah. Sekarang kompleksnya minta ampun dibandingin dengan ini. Malah kelihatan ruwet sekarang. Jadi apakah saya juga orang termasuk yang beruntung ya saya ketika kamu kasih ID card untuk motret itu di tikungan rendah, di tikungan yang paling lambat. Di situ kan mobil tahun 2000 itu kan kalau direm keluar apinya saya di mesinnya itu. Iya, afterburn-nya kayak sisa-sisa di knalpot itu ya. Di mesinnya juga apa itu kayak rembesan-rembesan itu ya saya. Ya, sisa oli di knalpot biasanya keluar jadi api ya. Iya, itu. Kedua juga di mesinnya juga keluar saya. Apa itu rembesan-rembesan karena dulu kan mesinnya kan kayak bener-bener kayak mesin yang kita pakai sehari. Masih digobeng dia pakai gitu kan. Nah, saya menemukan itu saya pikir ini mobil terbakar ya. Enggak, tapi kalau dia udah tarik lagi hilang. Oh iya. Knalpot kan. Saat panas itu ya. Iya, sisa-sisa itu ya. Iya, rembesan-rembesan itu. Rembesan itu. Dan itu kan baunya, waduh. Sekarang kan kita nggak bisa membau listrik. Enggak, sekarang baunya nggak enak loh Mas Jo. Oh iya. Mas Jo ingat nggak waktu di WEC? Iya. Oh nggak sempat. Ngerasain bau ya Mas? Enggak. Dia kan dia WEC duluan pakai renewable fuel. Itu kan dari limbah Mas Jo, dari kotoran binatang, kan itu kan bahan bakarnya kan metannya kan dari situ. Baunya kan nggak enak Mas Jo. Baunya kayak apa ya? Sangit kalau orang Jawa bilang. Bau apa? Sayur kebakar kayak gitu loh baunya. Susah menjelaskan teman-temannya, harus nyium baunya. Jadi katanya karena kita belum datang langsung di F1 yang di sirkuit bilang baunya kerasa banget lah ya. Oh, lebih kerasa ya. Iya kan baunya bukan bau wangi kayak bahan bakar minyak bumi ya. Iya, betul. Ini dari limbah gitu. Jadi baunya sangat dari jagung, dari apa kayak gitu. Iya, kayak kompos itu kan, kayak orang buat kompos itu kan. Nah, itu baunya katanya nggak enak banget itu. Itu mekanik itu tahan juga nggak pakai masker. Nah, oke, ini 4 tim tetap solid seperti itu. Yang bermasalah Mas Dewo, ini kita juga harus bahas karena bermasalahnya itu apakah mundur selangkah untuk melompat 3 langkah atau mundur selangkah untuk ke belakang kayak gitu kan. Jadi ini masih teka-teki karena balapan yang akan dikorbankan dia untuk melompat ke depan yang mana nggak tahu. Jadi ini benar-benar kalau kita lihat muka-muka Alonso nggak kelihatan happy, katanya sampai ngelempar sarung tangan. Lawrence Stroll pasti nggak happy banget karena dia udah habis duit berapa aja kok sudah punya Nui segala macam kok nggak selesai. Katanya Jumat malam setelah testing terakhir itu mereka meeting besar katanya. Adrian Nui dan seluruh tim langsung oke, kita harus begini. Jadi mereka sudah meeting darurat intinya untuk menyelamatkan karena mobil ini 4,5 detik lebih pelan kalau kita ngomong Lance Stroll ya. Saat ini tampaknya kita 4 detik ketinggalan di belakang tim papan atas. 4,5 detik. Memang sulit untuk mengetahui bahan bakar yang dibawa seperti apa dan lain-lain, tapi yang pasti kita harus mencari 4 detik. Ya, ini indikasi yang luar biasa karena kalau kita lihat seperti Haas, kemudian kita lihat Williams juga rasanya juga. Dan sebagai perbandingannya tahun lalu peringkat 1 sampai 20 itu selisihnya nggak sampai 2 detik. Tapi setelah dicapai berapa tahun? Iya, konvergensi kan ketemu. Nah ini Aston Martin aja sudah ketinggalan 4,5 detik. Salah satu yang paling disinggung ya power unit, katanya Honda masih dibatasi di 11.000 rpm di saat yang lain sudah bisa di atas 12.000. Dia mesinnya masih ditahan. Baterainya juga mungkin masih kejar-kejaran kayak gitu teknologinya. Nah ya apes juga ya, makanya benar juga bahwa dia pabrikan Honda, tapi kan Hondanya sendiri sudah dibongkar timnya. Ini kan tim baru lagi yang membangun power unitnya ini. Jadi kalau 4,5 detik itu nggak gampang. Jadi ya jujur aja sekarang kayaknya konsensusnya adalah Aston Martin juru kunci saat ini kayak gitu. Padahal dengan mobil yang harusnya inovasinya luar biasa gila-gilaan kayak gitu. Nah lihat ini kan ekstrim semua gitu. Ekstrim maksudnya sidepodnya ini kan kayak
tipis kecil begini, ada lubang-lubang. Maksudnya benar-benar kelihatan jadi gitu maksudnya kalau lihat mobilnya Ferrari kan simpel banget. Ini kan kayak detail gitu. Mobilnya Ferrari kan kayak nggak detail entah saya lihat dari samping kan kayak biasa gitu, kayak nggak ada apa-apanya. Sedangkan mobil Aston Martin ini kayak karya seni bener nih ya. Bener kayak karya sudah lengkap perintilannya gitu. Nah ini langsung waktu uji coba itu langsung mikir, dulu Adrian Newey pernah menghadapi masalah ini waktu di McLaren tahun 2003. Ingat waktu Kimi Raikkonen saingan sama Michael Schumacher itu juara dunia. Kan dia 2002 naik, lalu Adrian Newey bikin mobil MP418 yang seharusnya langsung melompat gitu. Jadi aku mentokan mobilnya. Saya langsung cari foto mobilnya ini. Ini dites sama Alexander Wurz ya, tes drivernya. Ini mobil tahun 2003 teman-teman. Ini mobil MP418. Ini udah termasuk yang paling detail waktu itu. Jadi ekstrim kecil-kecil semua, rapat-rapat semua untuk era itu ya. Dan dengan detail yang nggak karuan. Mobil ini nggak pernah dipakai balapan maksud. Bermasalah terus. Terlalu ekstrim katanya Ron Dennis itu. Terlalu ekstrim mobil Adrian Newey bablas ini. Jadi Newey nggak direm ya gini katanya kayak gitu. Masa nggak direm tuh dia liar liar betul. Silakan ngapain, akhirnya malah mobilnya nggak bisa dipakai balapan. Akhirnya McLaren tahun 2003 itu harus pakai MP417 yang diperbarui. Jadi mobil 2002 di-upgrade. Kimi Raikkonen hampir juara dunia pakai mobil setahun itu. Bayangkan kalau waktu itu dia nggak gambling kayak gini. Desain. Jadi ya ini Adrian Newey bablas kayak gitu. Ya jadi intinya yang selama ini kita kadang-kadang kita banggakan, nah ternyata juga ada miss-nya juga. Tetap harus ada check and recheck kan Mas. Nah ada pembandingnya orangnya itu ya. Jadi, dan gara-gara itu mulai tidak harmonis antara Newey dengan McLaren. Saya langsung ingat karena waktu itu kan Ron Dennis langsung menerapkan sistem manajemen matriks dia nyebut. Jadi dibuatkan ini jadi Newey nggak bisa lagi semaunya. Ini harus dicek sama ini harus dicek sama ini. Jadi menciptakan birokrasi memang jadinya. Jadi ada setiap bagian ada yang kontrol gitu. Ada yang kontrol. Ada ahli yang kontrol. Dan itu yang bikin Newey nggak happy dan akhirnya 2005 kan pindah ke Red Bull. Dan happy. Nah, Red Bull mungkin dikasih kebebasan. Tapi mungkin lingkungannya di situ mungkin juga ngontrolnya dengan cara yang berbeda. Kalau Ron Dennis kan mungkin keras ya. Nah, ini Adrian Newey pernah bablas teman-teman tahun 2003 di sana. Mungkin sebelumnya juga pernah, cuman kita nggak tahu kayak gitu. Berhenti dulu biar teman-teman juga bisa membandingkan mobil sekarang dengan yang dulu Ini yang simple. Memang kalau lihat keamanan kepala helm langsung hanya satu itu yang mengamankan pembalap gitu kan. Ini era favorit saya Mas Yo. Cantik ya? Iya, era akhir 90-an. Era 90-an sampai awal 2000-an lah. Teman-teman kalau mau koleksi replikanya keren-keren loh ini. Ya, Mas Yo mau jualan tadi? Enggak, saya simpan aja. Saya simpan aja lah. Ini cantik ini. Kelihatan bersih gitu. Dan ini masih Ron Dennis ya. Ini masih McLaren Ron Dennis yang harus rapi, desain harus elegan, itu masih keras dia. Ya kan replikanya kan hitam silver itu kan dia. Yang pihak Kimi juga ramping gitu kan di replikanya. Wah keren ya. Jadi ini teman-teman era di saat Adrian Newey bablas. Dan itu apakah itu terjadi di Aston Martin sekarang? Ini kan kalau kita lihat detail-detailnya Mas. Ini mobil Ferrari ini Mas. Sayap teman-teman ya. Sayap itu tidak hanya sekarang melekuk, benjol Mas. Jadi kayak kalau handphone ini kalau di zoom ke kamera handphone ini kan kalau dilihat gini lurus ya kalau dari depan. Sama dia dibuatkan benjolan. Jadi bukan ditekuk, dibenjolin. Jadi ya itu tadi kalau Anda hanya engineer hanya bisa bikin garis lurus sejajar, Anda belum level F1. Kalau Anda bisa bikin melekuk tidak karuan itu lebih efektif daripada yang lurus, Anda mulai masuk fase F1. Kalau Anda bisa bikin meliuk-liuk dan benjol-benjol, itu Anda levelnya Adrian Newey. Nah gitu. Ini benjol Mas. Ini mobil detailnya ngeri. Cuman ya itu tadi kan Mbah Newey ini mungkin bablas ini gitu. Atau mungkin tim di Aston Martinnya sendiri yang nggak level. Sehingga mengejar mengejar dia ya. Jadi gap antara Newey dengan bawahnya mungkin agak kejauhan. Ya, secara logika kan antara divisi mesin misalnya dengan desain mobil itu kan biasanya kan kalau satu tim kan connect
Harusnya, tapi kan ini kan baru semua Mas. Nui baru dengan caranya dia, yang sudah ada di situ juga nggak terbukti hebat kan selama ini. Dan orang Hondanya juga mungkin baru juga. Baru juga kayak gitu. Lama di dan Red Honda Bull. tiba-tiba sama Nui disuruh, oke, nanti bodinya kayak gini ya, nanti coolingmu, pendinginanmu mepet ya kayak gini. Orang Hondanya kayak gitu juga mungkin. Aduh, kok dipepetin kayak gitu. Makanya mungkin harus dibuatin lubang-lubang seperti ini untuk kompensasi pendinginan mungkin kan kayak gitu. Karena mesinnya kepanasan misalnya. Ini detailnya kan luar biasa mobil ini. Ini ketika latihan pit stop. Nah ini yang Aston Martin jadi mungkin Nui bablas, tapi pasti nanti apakah itu mundur selangkah untuk melompat 2-3 langkah kan kita harus lihat tunggu. juga, apapun Aston Martin ini kan terowongan anginnya baru, pabriknya baru, staffnya banyak yang baru. Nui pasti ada friksi lah dengan gaya Nui, nanti pasti ada yang hilang, ada yang keluar, jadi mungkin butuh waktu untuk sinkronisasi gitu. Yang jadi korban Alonso lagi. Tapi ini kan kita tahu juga Nui juga punya pengalaman bagaimana membangun Red Bull. Ya. Red Bull juga dibangun dari tim yang sebelumnya juga. Ya, Red Bull butuh 2005 dia gabung, 2009 2010 juara dunia, 5 tahun. 5 tahun. Jadi ya Alonso umur 50 berarti kan ya? Jadi nanti juara podium 1 Master A. Master A. Jadi nunggu Alonso umur 50 baru juara dunia lagi ya. Iya. Kalau nunggu siklusnya Red Bull. Rasanya juga memang mobilnya mungkin ya semoga bisa di papan tengah udah bagus. Iya. Tapi kalau replikanya wajib rasanya. Karena ini karya seni bener ini. Oh iya pasti ya mobil Nui itu cakep. Jadi ini kita ngomong yang masalah, lalu kita ngomong yang solid kan pasti kita ngomong tim-tim lain ya, misalnya kayak Cadillac ini kayaknya most likely start dari belakang. Mungkin dia akan reliable dan segala macam, tapi untuk tim seperti ini Mas Yo, yang penting reliable dulu kan. Iya, jelas. Reliable dulu, jam terbang segala macam, apalagi dengan regulasi baru, siapa tahu 10 mobil nggak finish. Dan dia langsung dapat poin, kan bisa aja kayak gitu. Siapa tahu di track lurus yang peringkat 10, Bottas peringkat 11, yang peringkat 10 baterainya berbet kan bisa aja kayak gitu. Jadi Cadillac kita nggak perlu terlalu muluk dulu, dan mereka sendiri di iklannya di Super Bowl sudah bilang kita melakukan ini bukan karena ini gampang, kita melakukan ini karena ini sulit, jadi sabar. Terus itu dia, tapi ya pembalapnya senior lah. Ini masalahnya pembalapnya senior dia bisa beradaptasi nggak dengan manajemen racing manajemen itu. Nah, Haas ini mungkin untuk awal-awal musim kuda hitam, karena dia punya Ferrari yang saat startnya mungkin nggak masalah, reliable juga, dan Haas ini tradisinya sejak 2016 biasanya selalu bagus di awal musim. Betul. Habis itu keteteran karena nggak berkembang. Tapi dia sudah nabung poin di awal. Jadi kayaknya tren itu masih akan berlanjut musim ini. Jangan kaget kalau Haas bahkan mungkin peringkat 5-nya ini. Setelah di awal musim. Ada yang baru dari Haas, bendera apa sah? Apanya? Ada yang nempel bendera Amerika. Ya, jadi memang Amerika banget sekarang memang ya. Dia karena ada Cadillac mungkin dia panas sih. Nah, itu tapi Toyota nggak diikutkan tuh, Jepangnya kok. Nah, Toyota market terbesarnya juga Amerika kok Mas. Jadi Toyota pasti nggak keberatan jualan. Pabriknya Toyota ada di Kentucky. Jadi ini Haas ini akan solid. Jangan kaget kalau dia peringkat 5 lah di awal musim ini. Ocon ya. Waduh, Kentucky ya anunya ya, Toyota itu. Kalau dia ada beberapa, tapi yang gede di Kentucky kalau nggak salah. Iya, kalau Haasnya ngambil sayapnya di Kentucky ya. Sayapnya di Kentucky ya. Sama paha. Paha atas. Ini Haas bagaimana saya? Ya itu tadi mobilnya sih keren, maksudnya dia sudah lumayan detail ya dibandingin Ferrari loh ya. Detailan dia loh. Saat ini. Ya, ini dia pakai Eric juga di belakang, ini kan testing ya. Kalau ngeliat Ferrari sama Haas kan kayaknya lekuannya detailan Haas. Karena Haas mungkin aku nggak punya dana untuk versi A, versi B. Ya ini mobilku. Ini mobil beneran? Atau beneran juga, dari bannya? Udah testing. Enggak, ini kan ketika dia ngecek sistem kan nggak perlu pakai ban slick masuk. Yang penting kan bisa muter. Bisa muter. Mungkin dia menghemat bannya untuk simulasi yang ini kan masih ada rack-nya di belakang. Jadi pasti masih korelasi ini. Cek korelasi maksudnya. Jadi waktu testing itu ban juga sudah dibatasi ya? Bukan dibatasi, tapi mungkin dia juga ya mungkin daripada buang-buang ban kan lebih baik bannya digunakan untuk simulasi qualifying atau apa. Kan lebih baik untuk itu kayak gitu. Toh ini kan nggak mungkin speed lomba. Tadi Mercedes sudah kita bahas, Red Bull udah kita bahas. Red Bull banyak fotonya aku ternyata.
Ya Cadillac mungkin terakhir. Ya. Saya nggak punya yang lain. Alpine ini juga kita nggak tahu ya. Ini agak joker ya. Dalam konteks dia mesinnya Mercedes yang terbaik, mobilnya kita nggak tahu tahun lalu itu karena power unitnya Renault yang jelek atau gimana. Jadi ya, tapi masa dia juru kunci lagi kan nggak mungkin rasanya. Tapi yang paling solid ya pasti Haas saat ini. Haas, Alpine, sama mungkin Audi, sama Williams mungkin. Kalau Visa jadi apa sih? Visa ini agak aneh Mas Yoyo. Maaf ini saya kayaknya lagi nggak ada gambarnya. Ya, kenapa kalau Visa aneh sah? Oh ini ada Williams. Feeling saya dia dijadikan eksperimennya Red Bull. Feeling saya dia dijadikan, karena mobilnya kan kelihatan aneh sendiri kan, maksudnya airbox-nya gede banget, bentuknya boxy banget. Feeling saya dia dijadikan eksperimennya Red Bull. Kalau bentuknya hampir sama? Beda banget sama Red Bull. Ya. Beda jadi banget. kalau kita ngomong belehan cuma dalamnya aja ya. Dalamnya disembelih bisa dipindah-pindah ya. Kalau luar enggak ya? Enggak kayak dulu Mas. Ini benar-benar beda. Manajemen ya. Benar-benar beda mobil. Cuman ya mohon maaf saya nggak ada. Williams ini juga masih overweight, jadi mungkin masih agak ketinggalan juga. Walaupun lapnya tadi banyak, tapi catatan waktunya kan nggak terlalu bagus. Fantastis ya. Lihat, saya belakangnya Williams kan nggak ada benjolannya Mas. Iya. Masih standar gitu ya. Masih standar. Jadi insinyur baru tuh ya. Masih belum level Nui ya. Iya. Belum level Nui. Terus ya yang inovasinya Williams kan dia di garasinya sekarang dia punya TV wolak-walik itu. Jadi yang pembalap bisa ngelihat timing, tapi di belakangnya dijadikan materi promosi juga. Lucu ini menurut saya. Kreatif. Iya. Minati marketingnya Williams sudah. Jadi memang benar-benar manajemen ya sini ya. Iya. Manajemen balapan sama manajemen cari sponsor ya. Sudah jalan dia. Ya, Udah bisa cari uang dia. Iya, pintar. Gitu. Jadi ya ini yang tadi kita ngomongin Red Bull ya. Cadillac, saya pengen Cadillac terakhir lah. Cadillac ini ada Flowfish ya. Ya. Cat Flowfish warna hijau di sini, masih ngecek juga. Ini pasti Mas Tepi yang ngecekin ini. Gini ya. Nah ini yang Cadillac itu mungkin dari kita setelah ini minggu ini testing lagi 3 hari lagi, akan sangat dinamis teman-teman. Ini mungkin lebih seru pembahasannya daripada yang ini. Kita akan tahu nanti keputusan soal regulasi bagaimana, karena bulan depan sudah balapan. Kemudian tarik ulurnya power unitnya Mercedes seperti apa, kita mungkin akan dapat jawaban, dan peta kekuatan akan lebih kelihatan. Ya, termasuk start tadi Solusinya kayak gimana? Solusinya kayak apa ya? Itu yang kita tunggu nanti seperti apa. Nah, ya. Ini mungkin yang paling ditunggu teman-teman sekarang, pemenang kuis Mas. Oh iya. Takutnya nanti silakan. ada waktu. McD, Asa. McD, ada. Di WA tadi yang Mas. Di WA Mas Yo. 5, kamu milih 5. Ini jurinya McD ya teman-teman, jadi fair ya. Kita nggak ikut-ikut ya. Kamu milih 5 atau? 4 sama Mas Teo. 4. Soalnya kan 1. Oh, kamu milih 3. Oh, ini yang dipilih McD. Yang dipilih McD dapat kaos Mas Yo. Ya. Oh iya. Yang dipilih McD yang pertama siapa Mas Yo? McD yang baca aja kamu kayak pakai saya mata, biar orang tahu juga McD sama kan. McD itu yang mana? Dibalik. Ini yang suka main simulator F1 dan lain-lainnya ini. Ini Mike, ada. Nah, kamu kesini aja ya. Iya Mike. Ya, Mas Teo. Ya, silakan Mike. Ya. Kamu bacakan siapa? Iyalah, biar teman-teman kenal semua. Yang Christopher Renault. Iya kan? Ini kamu baca, ayo. Ini yang dapat 3 kaos umbel dari Aza. Yang dapat Duduk. kaos. Yang ini yang dapat kaos umbel, 3-3-nya dapat kaos umbel yang kamu pilih. Namanya J__Azam. AZZAM. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Masukin di ini. Nah, dia jawabnya apa? Tim paling meyakinkan Red Bull Ford. Nah, ini. Banyak ngeraguin mesin baru mereka, tapi ternyata Ford RBPT langsung gacor. Verstappen paling rajin muter sampai 310 lap. Meski McLaren dapat fastest lap, Red Bull paling ngeri pas simulasi balap. Tim paling mengkhawatirkan Alpine. Kenapa bukan Aston Martin? Karena masalah Alpine itu fundamental. Pakai mesin Mercedes tapi sasisnya nggak klop. Kalau Aston Martin dikit lapnya karena Newey lagi eksperimen gila, stresnya orang jenius. Nah kalau Alpine ini stresnya karena mobilnya memang belum sinkron. Paling banyak buang waktu di garasi cuma benerin hal dasar, red flag banget gitu. Tim calon kejutan malah ini Williams. Plot twist terbesar, sempat absen di tes Barcelona gara-gara mobil belum kelar, pas di Bahrain malah jadi raja kilometer. Ya. Jadi itu 2 ya. Satu lagi. Siapa namanya? Ini Abdul Mungin. Underscore dulu Pak. Iya, underscore Abdul Mungin. Ya. Paling meyakinkan. Paling meyakinkan Mercedes.
tampil konsisten, cepat, kuat di long run, dan minim kendala teknis, terlihat paling siap menghadapi awal musim. Ya. Paling mengkhawatirkan lagi Aston Martin. Masih tertinggal dari tim terdepan dan belum menemukan performa optimal. Selain itu, mereka sempat mengalami anomali pada power unit baru dari Honda yang mengalami jumlah lap. Calon kejutannya Scuderia Ferrari dan Ferrari jadikan kejutan. Kenapa kejutan? menunjukkan pas kompetitif dan konsistensi yang cukup baik berpotensi menjadi penantang serius. Jadi di mata Abdul mungkin Ferrari bukan unggulan sebenarnya. Ini kejutan. Oh, kejutan. Udah 3 itu. Ini 1-2 tadi Ya, ya. 2. Satu lagi Dari Christophe Vereno. Meyakinkan Ferrari. Wah, ini tifosi ini ya. Dengan hanya menggunakan satu power unit selama shakedown di Barcelona dan tes pertama di Bahrain, Ferrari cukup meyakinkan bahwa bisa memberikan performa terbaik sepanjang musim. Walaupun belum terbukti apakah bakal jadi mobil tercepat, setidaknya bisa menjadi mobil paling durable selama musim ini. Lebih dari 600 sudah dicatatkan selama 2 pekan ini. Ya. Tim tidak meyakinkan Aston Martin lagi. Dengan masalah operating power unit dan limitasi ya sama lah. Ya. Sama lah kayak tadi. Terus yang Tim kejutan. kejutannya Haas. Selama testing, Haas merupakan salah satu tim yang menunjukkan konsistensi dan performa terutama saat long run. Pada testing di hari Kamis, Berman bisa duduk di posisi 3 tercepat. Wah, itu pilihanmu 3 ya? Ya, itu 3. Ya, pilihan Mas Ewo. Nah, Mas Ewo tadi. Nah, Mas Ewo yang dapat ini. Oh iya. Aku tuh. Ya. Siapa? Alfi Ma'arif. Alfi Marif dapat gantungan kunci dari Mas Ewo ya. Tim paling meyakinkan Mercedes Damri F1 Team. Waduh, nggak pakai kacamata. Nggak banyak omong tapi pas main langsung paling jago. Mesin Mercedes kelihatan halus, long run stabil, duet pembalap nggak ada drama aneh-aneh. Cuma konsisten dan cepat. Nggak pamer paling bahaya, ibarat mau ujian tes santai gak belajar tapi tiba-tiba ranking 1. Wah. Oh, pakai joki ini pasti. Tim paling mengkhawatirkan Aston Martin. Iya, konsensus itu. Jadi sama penggendong. Wah, ini penggendong ulung lagi. Jadi mesinnya pakai mesin udah ulung kali ya. Ya. Ini cuma lagi vibe-nya masih tenang, ini cuma lagi UTS, belum ujian sekolah. Oh, jadi menyimpan sebenarnya saya bilang bahwa dia akan ada lompatan, ya kan? Ya. Kalau pengen ada lompatan ya mesinnya VW kodok. Calon kejutan hebat 2026, Ferrari-nya Om Dewo. Diam-diam konsisten, mesin sehat, mobil balance. Apa ya? Il predestinato, tetap tajam. Belum Mas Louis masih kayak orang yang menyesal pindah dari Mercedes. Kalau strategi nggak badut dan harapan bisa jadi kenyataan. Bacanya kok susah semua nih. Nggak bawa kacamata ini. Oke, pokoknya udah dapat ya. Ya. Jadi tidak autodidak dan wah ini memang benar minimal ranking 2. Wah gila ini. Ferrari. Ya. Nomor 2 lagi. Ya, jangan nomor 1 lah. Nah, pilihan yang saya pilih yang dapat kaos Seninnya, ya, bukan cukup dipakai, kalau minimal bisa disimpan. Ya, saya milih Kevin CHR _ Kevin Chris mungkin ini. Ya, ya Pak. Jawabannya memang simple, tapi saya suka karena bacanya nggak usah panjang-panjang. Ya. Tim paling meyakinkan Mercedes karena sejak awal supplier engine terbanyak, udah segala isunya udah selesai. Tim paling mengkhawatirkan Aston Martin. Terlepas desainnya favorit Mas Azza, tapi sejauh ini terlambat 4 detik. Kembali awal yang kurang baik dari rookie tua Alonso. Kalau sampai bapak satu ini uring-uringan, memang PR Mbah Nui paling banyak. Terus tim yang bisa jadi kejutan, ya ini sama dengan pendapat saya, Haas. Dengan oke-nya performa Ferrari tahun ini, Haas berpotensi untuk perform layaknya Williams tahun lalu. Oke. Saya sebelum ditutup, karena semuanya ke Aston Martin, peran Mbah Nui di sini kan tidak sekedar hanya mendesain mobil. Ya. Nah, apakah beban benar ke Mbah Nui? Iya, karena ekspektasinya ke dia semua, Mas. Ekspektasinya ke dia. Jabatan barunya? Ya kan Alonso sudah tahu kualitasnya. Alonso nggak punya mobil yang sepadan, ya Alonso ya nggak bisa perform. Uang nggak ada pertanyaan sudah. Tim ini pemiliknya paling gila gitu, maksudnya paling sayang anak, paling gila di F1 dan ambisiusnya over banget kayak gitu.
Nah, kan untuk bisa melompat ke atas setelah sekian tahun nggak bisa melompat ke atas, dia ngambil Nui sampai berani ngasih saham. Oke. Ya, jadi kan ini bukan sekedar uang, ini dia ngasih saham. Ini Nui ini bukan sekedar direktur teknik atau prinsipal. Nui ini part owner sudah. Part owner. Iya, jadi kita tidak bisa melihat Nui sebagai karyawan. Oke. Dia bos di sini. Jadi saya setuju kalau siapa tahu ini ada UTS belum ujian sebenarnya, Iya. dan Aston yang dilihatkan sini adalah Aston yang bintang 3, belum Iya. bintang 5-nya. Iya. Aston Group. Aston Group. Baik, Ya. teman-teman, ada tambahan lagi Asa? Cukup, karena minggu depan kayaknya lebih seru, kita akan lebih tahu petanya. Baik, dan teman-teman, rasanya kita harus menunggu 1 bulan lagi, dan kita doakan Asa ke Melbourne, karena saya cuma mau titip 2 Audi dan Cadillac. Itu Beres. aja. Moga-moga sudah ada. Ya, akan saya bagikan, kalau saya benar-benar dapat dari Asa, Iya. saya berjanji akan saya bagikan kepada Enggak. Nanti saya ambilkan lagi yang Ya, bisa saya dibagi. bagikan kepada keluarga saya. Oh, jangan. Asa, terima kasih. Iya, thank you. Terima kasih, dan kantor ini memang sepi ya, saya. Iya. Kita yang masuk. Lagi libur Sinja. Sinja. Jadi teman-teman yang merayakan Sinja, Iya. selamat tahun baru. Ya. Imlek lebih berkah lagi, dan ini adalah tahun kuda besi. Ya. Padahal yang dipakai sekarang Kuda besi apa kuda api? Kuda api. Iya. Oh ya, sering terbakar. Yang dipakai kuda fiber. Kuda fiber, ya. Sekali lagi semoga kita berkah di tahun yang akan datang untuk kita semua. Ya. Amin. Sampai ketemu.